Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya. Ada lonjakan elektabilitas Anies ya di Jawa Timur begitu kan. Yang bahkan ini surveinya sangat luar biasa begitu ya. Bahkan ini bukti kekuatan PKB di Jawa Timur. Ada lonjakan yang sangat luar biasa. Bayangkan, ketika dengan AHY dulu, bayangkan begitu ya, jauh mereka begitu. Dan ketika dengan Caimin, itu sangat luar biasa. Ya, artinya apa? Artinya ada dampak positif ya, ketika Pak Surya Paloh begitu kan ya, menduetkan Anies Caimin begitu dibandingkan dengan Anies AHY begitu ya. Karena pada hakikatnya banyak sekali pro dan kontra begitu melihat realitas dan perkembangan hari ini bahwa PKB itu sangat punya potensial sekali begitu kan, apalagi kultur NU begitu yang selalu mendukung Anies Baswedan ya. Bahkan ya lonjakan elektabilitas ini bukti kekuatan PKB di Jawa Timur. Sangat luar biasa. Kalau di Jawa Timur dan di Jawa Tengah begitu menang, ya yang lain insya Allah imbang begitu ya. Bahkan ya di satu sisi ada mengatakan bahwa wah ini gimana begitu, ini punya kekuatan yang sangat luar biasa nanti begitu katanya begitu ya. Bahkan para ulama dan kiai di situ begitu selalu menjunjung tinggi dan mendukung Anies Baswedan di situ begitu ya. Bahkan ini semua fitnah nyinyirin, caci maki dan sikap meremehkan ya kepada Gus Caimin ya. Sejak 2008 sekarang 15 tahun tidak menyuruhkan kecintaan para ya masyayikh kepada Gus Imin ya. Bahkan masyayikh tetap menaruh harapan kepada Gus Imin ya. Maka yang saya katakan tadi bahwa pintu-pintu para ulama, para kiai, para santri ya selalu terbuka untuk Anies Caimin begitu. Sangat luar biasa begitu ya. Dan bahkan kenapa harus Caimin? Dan itu pertanyaannya ya. Karena apa? Karena di satu sisi mengingat dari realitas dan perkembangannya bahwa dari perubahan saja begitu ya. Karena Anies Baswedan punya visi luar biasa, punya visi dan misi luar biasa. Ada perubahan dan perbaikan di situ begitu. Ya, inilah yang berbeda dengan dari Pak Prabowo, dari Pak Ganjar begitu yang sudah jelas-jelas prestasi programnya di situ begitu kan ya tidak jauh beda dengan Pak Jokowi begitu. Itu aja nempelnya begitu kan. Masyarakat akan bosan, masyarakat akan melihat bahwa ini kok itu aja programnya begitu kan. Tidak ada dampak sama sekali. Tidak ada pro sama sekali terhadap rakyat. Dampak positifnya apa coba begitu kan? Banyak kasus angka korupsi merajalela, terus kemudian ya konflik di mana-mana, rempang di situ begitu, hak buruh dan sebagainya. Banyak sekali pro dan kontra yang melihat ya perkembangan ini, apalagi di Jawa Timur elektabilitas Anies Caimin sangat luar biasa begitu. Kapan lagi kalau bukan Anies Caimin? Kira-kira seperti itu kan logika kita begitu ya. Gus Imin jadi penentu katanya begitu ya. Satu ya kata begitu bid'ah. Kami NU tapi bukan PKB yang sekarang katanya begitu ya. Kita lihat saja begitu ya. Ini pro rakyat terserah mau pilih yang mana terserah begitu. Tapi kami pribadi begitu menginginkan bahwa Anies Caimin ini menjadi presiden yang punya potensial yang sangat luar biasa. Kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya kita lihat saja bahwa dalam proses demokrasi kita begitu kan ya, wajar memilih yang mana A, B dan C begitu terserah karena yang penting itu adalah perubahan dan perbaikan. Ya tentulah Anies Baswedan di situ begitu. Dan bahkan saya kira inilah yang menjadi perdebatan sekarang kenapa ya suara-suara NU diperebutkan kan begitu ya. Karena menjadi potensial kepada bangsa kita begitu. Potensial untuk menentukan kemenangan di situ begitu ya. Anies Caimin itu sangat luar biasa loh begitu. Bahkan di Jatim ini surveinya sudah keluar begitu sangat menjadi pendongkrak elektabilitas Anies Caimin begitu ya. Bahkan pemilihan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan sangat tepat dan strategis. Hal ini akan menutupi kelemahan Anies di Jawa Timur dan di Jawa Tengah yang menjadi basis PKB ya. Ini saya kira pertimbangan adalah daya ungkit elektoral untuk Anies. Karena Anies saya kira sudah frame ya bisa menguasai Jakarta di Jawa Barat ya, separuh Anies ya bisa menguasai sehingga cukup tepat Nasdem atau Anies menggandeng PKB. Karena memang ya masanya cukup besar di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Jelas pakar politik dari Omar Solahuddin itu. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa karena itu dosen sosiologi politik yang juga wakil dekan bidang akademi FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini tidak heran dengan temuan terbaru Politika Research and Consulting ya PRC yang dirilis pada Minggu 17 ya September 2023.
angka itu sangat menjadi fantastis yang sangat luar biasa begitu. Saya kira ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa kenapa ya di Jawa Timur itu lumbungnya PKB ya, kalau bukan PDIP ya PKB di situ, dua-duanya mereka begitu. Tapi saya rasa ini menjadi tolak ukur kita bahwa survei itu adalah bisa saja kemenangan mutlak di Jawa Timur ya. Kemenangan mutlak di Jawa Timur, Anies Caimin ini sebagai penentu di situ begitu kan ya. Untuk yang lain di wilayah Jawa Tengah menang begitu kan, di Jawa Timur menang ya, menang mutlak. Mungkin di daerah-daerah yang di Jawa Barat begitu kan ya sudah jelas lumbungnya PKS dan Anies Baswedan separuhnya begitu kan. Di Banten juga sama, di daerah berbagai daerah saya kira ya sama begitu kan, dalam artian imbang begitu. Maka kalau imbang, kemenangan Anies Caimin ya ini sangat menjadi potensi yang sangat luar biasa. Atau jangan-jangan bisa saja menang satu putaran begitu kan ya. Karena itu dosen sosiologi politik yang wakil dekan bidang akademik fisik Universitas Wijaya Kusuma. Hasil ya dari segi PPPRC pada 7 sampai 12 September 2023 bertajuk Peta Politik Jawa Timur pasca deklarasi, pasangan Amin menentukan ya elektabilitas Anies naik menjadi 18,3% dan hasil survei di bulan April 2023 sebesar 14%. Itu berarti dalam waktu seminggu setelah deklarasi Anies Caimin ya 2 September 2003 lalu terjadi ya tren peningkatan tingkat keterpilihan mantan gubernur Jakarta itu sebesar 4,3%. Itu baru satu minggu. Bagaimana kalau satu bulan? Bagaimana sudah daftar di KPU? Bagaimana sudah kampanye bersama-sama di situ? Wow, sangat luar biasa ya. Bahkan belum lagi dukungan yang kian menguat di internal PKB terhadap Anies dari 16,7% dari April 2003 melonjak menjadi 39,1%. Bahkan sebanyak 22,4% pemilih PKB bermigrasi ke Anies hanya dalam waktu sepekan setelah deklarasi tersebut. Ini kan menjadi potensi kemenangan Anies Baswedan begitu kan. Maka Pak Surya Paloh cerdas luar biasa begitu, mengambil kesempatan di situ begitu. Tidak menyia-nyiakan sana sini ya. Bisa di satu sisi mengatakan saya mengatakan bahwa wah lebih baik mengorbankan Demokrat daripada PKB begitu kan. Karena Demokrat sendiri mesin politiknya hanya dia partai begitu kan. Partai begitu secara kultur ya terkait dengan NU, kultur dengan Muhammadiyah dia jauh sebagai religius begitu kan ya. Mau diletakkan mana coba bayangkan ya, AHY itu maka stagnan di situ. Pasti ya di satu sih kenapa AHY itu elektabilitasnya naik karena dia bersama dengan Anies Baswedan pada waktu itu begitu kan ya, digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil Anies Baswedan begitu, maka trennya itu agak tinggi begitu ya. Dan pada akhirnya tidak bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Dan kalau Caimin ya, ini menjadi potensi yang sangat luar biasa ya. Sementara dukungan dari PKB kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto melorot drastis, sama-sama kehilangan basis dukungan 11,4%. Dukungan konstituen dari PKB ke Ganjar turun 39,6% menjadi 25,6%. Sementara untuk Prabowo 42,7% menjadi 28,7%. Hasil survei yang sama ya juga menunjukkan bahwa seminggu ya setelah deklarasi sebanyak 52,7% warga NU menyatakan kesetujuannya Muhaimin berpasangan dengan Anies Caimin. Ini kan menjadi potensi yang sangat luar biasa. Bayangkan begitu ya, hanya beberapa minggu, hanya sepekan saja surveinya sudah keluar dan menunjukkan bahwa Anies Caimin ini menang begitu kan ya. Menang mutlak, kira-kira seperti itulah begitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Coba bayangkan dari basis NU saja, dari PKB, dari Partai Gerindra terus kemudian Pak Ganjar itu turun drastis begitu kan ya. Dan bahkan data yang menunjukkan big data dari beberapa internal dari PKS, terus kemudian dari Nasdem, terus kemudian dari PKB begitu kan, 39 juta begitu kan. Ini hanya sepekan loh begitu kan. Ini hanya sepekan. Belum lagi dari relawan mereka, baik kultur mereka begitu kan ya, yang kemudian membedakan itu begitu kan ya. Apalagi ditambah simpatisan begitu. Kalau 39 juta orang begitu ya, lalu kemudian mengajak 2 orang saja, anak, istri begitu kan ya, atau tetangganya, atau setidaknya 5 lah, atau 10 orang 1 orang, itu berapa juta begitu kan. Itu kan ini menjadi potensial yang sangat luar biasa. Secara kalkulasi, secara kuantitatif begitu kan, kemenangan Anies Baswedan bisa saja 1 putaran secara kuantitatif. Karena politik kita dinamis begitu kan, bukan 1 tambah 1 itu sama dengan 2, tapi berbeda, bisa saja 10, bisa saja begitu kan ya. Tergantung orang yang menilai begitu kan ya.
Bahkan ya di satu sisi ya melihat dari perkembangan ini, survei itu saya kira mengkonfirmasi terkait dengan kekuatan PKB di Jawa Timur. Kita tahu bahwa konstituennya begitu ya, PKB dengan warga NU-nya adalah salah satu partai yang cukup solid. Terbukti juga kontribusi PKB terhadap kemenangan Jokowi sangatlah besar ya, kata akademisi yang menyelesaikan kuliah S1 sampai S3 Universitas UNIR Surabaya. Bahkan Umar yakin tren kenaikan elektabilitas Anies Baswedan akan terus melonjak karena Anies Muhaimin Iskandar bersama semua partai dan kelompok pendukung tentu akan semakin gencar dan masif mendekati kantong-kantong ya masif di provinsi dengan memilih terbesar kedua setelah Jawa Barat tersebut. Ini sangat menjadi potensial yang sangat luar biasa begitu kan ya. Bahkan saya yakin dan saya yakin bisa saja nanti begitu kan menang satu putaran begitu kan. Kita lihat saja begitu bagaimana hasil-hasil survei ini. Jangan ya, hasil survei ini kan sebagai tolak ukur kita cuma begitu. Masyarakat harus tetap bergandengan tangan bersama-sama begitu kan. Jangan puas diri dulu begitu kan, karena politik itu kan dinamis begitu ya. Maka saya abaikan dulu survei-survei itu begitu kan, kita fokus kepada masyarakat, bergandengan tangan di situ. Oke lah ya, berbangga diri bahwa survei kemenangan mutlak di Jawa Timur, apalagi di Jawa Tengah nanti begitu kan, tapi masyarakat yang menentukan ini semua. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.